Halo, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Maria Ada, NIM 859290235. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan adalah: yang pertama, filsafat adalah dasar utama dari ilmu pendidikan. Yang kedua, pendidikan dapat mengembangkan filsafat ilmu. Yang ketiga, kedua-duanya saling memperkuat. Bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan agar pendidikan tetap ilmiah dan juga dapat memberikan arah dan tujuan yang jelas? Pendidikan tidak hanya mengajarkan tentang pengetahuan, namun pendidikan dapat membentuk karakter seseorang dengan menanamkan nilai-nilai moral dan etika peserta didik. Pendidikan yang ilmiah dilakukan berdasarkan pembelajaran, penelitian, observasi, dan metode yang tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini membuat proses pembelajaran lebih efektif. Pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu, yakni melatih untuk mempraktekkan cara berpikir kritis, rasional, dan reflektif. Seseorang dapat mempelajari tentang kebenaran dan mempertanyakan suatu kebenaran melalui pendidikan, mencari ilmu, dan memahami tujuan dengan manfaat ilmu bagi kehidupan. Pendidikan yang bernilai artinya mendekatkan orang kepada kebenaran, keberanian, dan kemampuan berpikir mandiri. Pendidikan yang bernilai juga menekankan rasionalitas kritis, menghormati metode bukan otoritas. Pendidikan yang bernilai menurut filsafat ilmu pendidikan adalah: yang pertama, memerdekakan pikiran; yang kedua, membentuk karakter; yang ketiga, relevan dengan kehidupan; yang keempat, menghargai keunikan manusia. Pendidikan yang bernilai adalah pendidikan yang melatih manusia menjadi seorang pencari kebenaran yang jujur, kritis, dan bertanggung jawab. Mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai psikoanalisis? Dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membedahkan persoalan-persoalan pendidikan. Karena filsafat ilmu memberikan dasar berpikir yang mendalam, kritis, dan sistematis untuk dapat memahami berbagai masalah. Pendidikan filsafat juga berfungsi sebagai alat untuk membedahkan, menguji, dan mengevaluasi berbagai asumsi, metode, serta implikasi. Filsafat ilmu mencakup 3 pilar utama, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi adalah membedakan apa hakikat atau objek yang dikaji oleh ilmu tersebut. Epistemologi yaitu menguji bagaimana proses, metode, dan validitas kebenaran ilmu itu didapatkan. Yang ketiga, aksiologi menganalisis nilai agama dan dampak moral dari penerapan ilmu tersebut bagi kehidupan masyarakat. Dengan psikoanalisis ini, sebuah disiplin ilmu tidak hanya diterima begitu saja, melainkan dikaji secara mendalam untuk memastikan validitas, objektivitas, dan kebermanfaatannya. Contoh konkret penerapan ilmu dalam bentuk pendidikan. Yang pertama, hakikat apa yang dipelajari? Landasan ontologi di dalam kebijakan kurikulum tidak hanya berfokus pada penguasaan, hafalan, teori atau kognitif, tetapi memandang manusia seutuhnya. Hal ini diwujudkan dengan menambahkan pengembangan karakter, budi pekerti, dan keterampilan psikomotorik. Yang kedua, landasan epistemologi, cara memperoleh pengetahuan dalam kebijakan kurikulum. Kebijakan ini didorong ke arah pendekatan konstruktivisme, di mana kurikulum dirancang tidak lagi berpusat pada guru, melainkan berpusat pada siswa agar siswa membangun pengetahuannya sendiri.
Yang berikutnya, landasan aksiologi. Dalam kebijakan kurikulum menitik beratkan pada relevansi ilmu dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan. Hal ini terlihat oleh adanya proyek pengetahuan profil pelajar Pancasila atau P5 yang menekankan nilai-nilai gotong royong, kebinekaan, dan kepedulian lingkungan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.